Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat pagi. Saudara, ada banyak sukacita di bulan Natal ini. Wah, aminnya kayaknya berat banget. Sehingga kayaknya bohong gitu. Oke, saudara, apakah banyak dapat sukacita di bulan Natal ini? Wah, ini semangat sekali nih. Oke. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Di dalam hidup kita tentu ada banyak gelap. Kadang ada terang, kadang ada gelap. Dan itu adalah sesuatu hal yang memang harus terjadi dalam hidup kita. Tapi bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sang nakhoda kita. Dia yang memimpin, dia yang menyetir, mengarahkan perahu itu, melintasi badai bersama-sama dengan dia. Maka kemudian ketika kita bersama dengan dia, ketika badai datang, hati kita menjadi tenang. Kenapa? Karena kita punya sang nakhoda. Nakhoda tidak mungkin akan meninggalkan kita. Ketika terjadi kecelakaan, perahu pun sang nakhoda mati yang pertama. Karena dia akan menyelamatkan penumpangnya terlebih dahulu. Dan dia harus mati. Dan dia adalah sang nakhoda yang sejati. Bahkan dia betul-betul sudah mati. Demi siapa? Demi para penumpangnya. Supaya mereka itu selamat. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika kita merenungkan segala kebaikan Tuhan, itu tidak mungkin ada habis-habisnya. Kalau kita terus renungkan kebaikan Tuhan, tidak habis-habisnya, saudara. Saya percaya, saudara juga banyak gelap dalam hidup pasti, termasuk juga saya. Tetapi kemudian ketika kita merenungkan kebaikan Tuhan, tadi di dalam lagu ketiga itu ada kata pengharapan. Lagu 1 atau lagu 2 itu ada kata-kata pengharapan. Saudara ngerti apa arti kata pengharapan? Pengharapan itu berarti saudara, kita sedang ada di sebuah tempat gelap. Di sebuah gua yang panjang. Dan kemudian kita di dalamnya. Kemudian kita ketakutan, kita bingung. Dan kemudian kita berharap sesuatu. Supaya kita bisa keluar dari gua itu. Saudara, apa yang kita harapkan? Cuma setitik cahaya saja. Itu adalah pengharapan. Kenapa? Ketika kita melihat setitik cahaya, itu berarti adalah jalan keluar. Itu berarti adalah pengharapan. Kita tidak perlu cahaya banyak. Kita cuma perlu cahaya setitik saja. Kenapa? Karena di situ sudah ada jalan keluar. Itu adalah pengharapan. Sebelum dapat pengharapan kita gelap, kita sedih, kita kemudian bisa rasa putus asa. Tapi saya harap jangan pernah putus asa. Kenapa? Karena pengharapan itu selalu ada di dalam Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita gelap, seolah tanpa pengharapan, kadang-kadang kita rasa putus asa. Tapi Tuhan sendiri menjamin. Kenapa? Karena Tuhan adalah si sang pengharapan itu sendiri. Maka saudara, ada begitu banyak segala kebaikan Tuhan. Kalau kita mau gali secara teologis kebaikan Tuhan, saudara. Kita pasti akan apa? Kita pasti akan rasa bersyukur sekali. Ada banyak loh. Ada banyak kebaikan Tuhan di dalam Alkitab. Tadi saja ya di dalam Yesaya pasal ke-40 tadi yang dibacakan itu, saudara. Itu ada kata-kata apa di dalam ayat yang ke-8, rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Apa artinya saudara? Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Artinya adalah apa? Firman Allah itu seperti perpustakaan. Dan itu pasti akan dijaga oleh Allah. Itulah kekayaan teologis dari kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang mungkin kita rasa biasa-biasa saja. Tapi kalau kita coba gali saudara. Waktu saya, ini terus terang aja saya punya contekan saudara. Ini contekan saya. Ya itu saya catat saudara. Kenapa? Karena saya juga bisa lupa. Maka Alkitab saya itu penuh dengan coretan-coretan. Kenapa? Karena saya itu bisa lupa. Waktu baca lagi, waduh teringat lagi. Kenapa Alkitab kita itu sampai sekarang tetap ada?
Kenapa? Karena ini adalah perpustakaan Allah yang pasti akan dijaga oleh Allah. Jadi saudara ya, kalau kita coba gali lagi firman Tuhan secara teologis dari bahasa asli dan sebagainya, maka kita bisa menemukan kekayaan-kekayaan. Nah dari kekayaan itu saudara, kita rasa, oh saya bukan orang miskin loh, saya orang kaya loh. Tapi enggak tentu kaya dengan harta, tapi kaya dengan firman Tuhan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara, apakah musik-musik seperti ini ada di luar kekristenan? Tidak ada saudara, tidak ada. Itu cuma ada di dalam kekristenan. Tuhan bukan cuma berikan keselamatannya, dia juga berikan musiknya saudara. Yang paling indah, buat siapa? Buat kita. Itu dari karya Johann Sebastian Bach, boleh dikata sebagai bapak musik barok. Bach dan George Friedrich Händel, itu adalah mbahnya musik barok. Dan kemudian tadi waktu kita nyanyi lagu nomor 2, waktu saya perhatikan juga musiknya itu dari Johann Sebastian Bach. Ini mbahnya musik barok. Saudara, kalau kita pingin pinter saudara, maka kita mesti baca buku orang-orang pinter. Kalau kita baca buku orang-orang yang biasa-biasa, kita nggak mungkin pinter saudara. Termasuk dalam hal musik. Kalau kita pingin pinter saudara, kita mesti juga menyanyikan karya orang-orang pinter, karya orang-orang hebat saudara. Tapi sekarang begitu banyak gereja saudara, membuang musik-musik pinter. Lalu kemudian memasukkan musik-musik, saya enggak tahu saudara. Pokoknya bagaimana cara membuat orang berdendang, bergerak, menggerakkan pundaknya, menggerakkan pinggulnya. Pokoknya bagaimana cara bikin orang senang. Tapi tidak pikir bagaimana cara bikin orang pinter saudara. Tidak pernah berpikir bagaimana cara membuat orang itu makin lama makin pinter saudara. Kalau musik seperti ini dibuang dari gereja saudara, maka apa saudara? Efeknya orang nggak lagi kursus piano klasik, nggak pernah lagi kursus biola. Kenapa? Enggak kepake di dalam gereja, saudara. Gereja cuma modal keyboard 1, duncak, pokoknya orang senang, saudara. Tapi enggak pikir efek sampingnya. Itu apa? Yaitu musik dibunuh, saudara. Oleh siapa? Oleh gereja. Pak Tong itu dia punya visi terhadap musik juga. Maka sih dipengaruhi oleh beliau, saudara. Kenapa? Kita mesti melestarikan musik-musik gereja yang paling bagus, yang ditulis oleh orang-orang pinter, saudara. Kalau misalnya piano klasik enggak dipakai lagi, biola enggak dipakai, flute enggak dipakai, cello enggak dipakai. Akhirnya saudara apa? Akhirnya kemudian ya sudah, orang akhirnya enggak lagi kursus piano, kursus cello, kursus biola dan sebagainya. Akhirnya apa? Matilah itu musik, saudara. Jadi saudara, kita di sebuah gereja yang pingin mencerdaskan jemaatnya, baik di dalam urusan teologis maupun di dalam urusan musik saudara. Ya pingin mencerdaskan jemaatnya. Pendeta Sibentong pernah berkata, ini kalimat sangat tajam, keras, seperti halilintar. Dia katakan bahwa orang yang ada di dalam gereja sekarang mayoritas adalah orang bodoh. Loh, sombong banget? Enggak, saudara. Orang yang ada dalam gereja mayoritas adalah orang bodoh. Orang pintar gak mau masuk ke dalam gereja. Di mana Mark Zuckerberg orang pintar? Di mana Jeff Bezos orang pintar? Apakah mereka di dalam gereja? Di mana orang-orang seperti Warren Buffett? Orang-orang seperti Larry Page yang ahli-ahli IT, Bernard Arnault, di mana mereka? Di luar gereja, itu orang-orang pintar semuanya. Lalu kemudian gereja cuma dipenuhi oleh orang-orang bodoh, saudara. Saya bilang mayoritas ya, mayoritas saudara. Maka saudara kita harus betul-betul menyadari hal seperti ini.
Kita mesti betul-betul saudara, mengajak orang pintar itu datang ke dalam gereja. Dan mereka waktu mau datang, lihat-lihat dulu saudara, ini gerejanya pintar atau bodoh saudara. Kalau musik duncak, mohon maaf, waduh itu agak tidak elit saudara. Saya katakan kalimat seperti ini saudara untuk ya semoga membuka pikiran kita. Supaya kita makin tergugah saudara, melestarikan musik gereja. Kenapa saudara? Itulah tanggung jawab kita sebagai pewaris. Jangan membuang hak kesulungan kita. Esau begitu bodoh, dia buang hak kesulungannya saudara. Yakub begitu pandai, dia ambil hak kesulungan itu saudara. Kenapa? Yakub itu kemudian dia merebut hak kesulungan Esau saudara. Kenapa? Karena hak kesulungan itu bukan cuma bicara soal warisan berapa gede, bukan cuma itu, tapi hak kesulungan berapa, itu tanggung jawab keluarga saudara. Yakub melihat Esau itu bukan orang yang bertanggung jawab, menjaga nama baik keluarga. Anda lihat saudara, ini orang yang kerjanya entah ngapain saudara. Pokoknya hobinya berburu, tidak pernah mikirkan tentang keluarga. Nama baik keluarga, dia tidak pikirkan saudara. Maka apa boleh buat saudara? Yakub mesti rebut hak kesulungan itu. Kenapa? Menjaga nama baik keluarga saudara. Tapi merebut dengan cara yang kurang bagus, ya motivasi bagus, tapi cara enggak bagus saudara. Gereja juga sama saudara, jangan membuang hak kesulungan itu. Hak kesulungan dari musik, hak kesulungan dari teologi, hak kesulungan yang lain, spirit dan sebagainya saudara. Jangan buang hak kesulungan itu. Tapi kemudian begitu banyak gereja membuang hak kesulungan itu saudara. Demi menyenangkan manusia, bukan demi menyenangkan Tuhan saudara. Maka kita mesti punya mental seperti Yakub, merebut hak kesulungan itu. Suka atau tidak suka orang saudara. Wah ibadahnya yang ngantuk-ngantuk begini, lesu. Enggak, jingkrak. Tidak apa-apa saudara. Kenapa? Karena kita ngerti, yang namanya ibadah itu juga menyangkut wibawa Tuhan. Kalau ada jingkrak saudara, di mana wibawanya? Itu cuma ada di diskotik saudara, jingkrak. Tidak ada wibawa di diskotik itu saudara, tidak ada. Tapi Tuhan itu punya wibawa dan itu mesti ditegakkan melalui mimbar dan melalui sebuah gereja saudara. Saya berharap melalui KKR kemarin saudara, gereja-gereja itu banyak tergugah pikiran mereka. Kita mesti merebut kembali hak kesulungan ini. Gereja Reform Injil Indonesia Palembang bikin acara KKR. Loh, begitu-begitu aja. Tapi begitu-begitu aja itu bukan begitu-begitu aja saudara. Ada kekhidmatan, ada keseriusan, kesungguhan, ada perjuangan. Tidak ada makanan saudara, tidak ada door prize. Hadiahnya saudara cuma itu seperti bungkusan McDonald saudara. Harga Rp2.600 saja saudara. Tapi kita memberikan hadiah yang lebih besar, khotbah yang terbaik saudara dari pendeta Tama. Kita berikan musik yang terbaik, kur yang terbaik, dewasa, anak yang terbaik saudara. Saya berharap semoga banyak gereja tergugah saudara, merebut hak kesulungan itu kembali. Yang sudah direbut oleh dunia ini dan sudah dibuang hak kesulungan oleh banyak gereja saudara. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya memberikan judul Turun dengan Sukacita. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena anugerah-Mu kami bisa mengerti dan memahami, bahkan menyukai musik-musik yang indah. Karena anugerah-Mu juga ya Tuhan, kami bisa datang kepada Tuhan. Karena anugerah-Mu juga ya Tuhan, Kau memberikan pengertian kepada kami, melalui Roh-Mu yang kudus, yang bekerja di dalam senyap, di dalam hati kami, menggugah kami ya Tuhan. Kami berterima kasih kepada Allah Roh Kudus yang terus bekerja di dalam senyap kepada kami sekalian. Juga kami mau berdoa bagi banyak orang lain, orang-orang Kristen
Kami juga mohon kepada Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau bekerja juga di dalam hati mereka sekalian, di dalam gereja-gereja sekalian. Biarlah nama Tuhan semakin ditinggikan dengan musik-musik yang agung, dan kami semua memahami segala kebaikan Tuhan termasuk dalam musik-musik yang agung. Kami akan mendengar firman Tuhan, berkatilah kami lagi. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Kita membuka dari satu ayat saja dari Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Yohanes pasal 3 ayat yang ke-13. Mari kita membaca bersama-sama Yohanes pasal 3 ayat 13. Kita biasanya kenalnya Yohanes 3:16. Kita akan membaca ayat yang juga adalah firman Tuhan, Yohanes 3 ayat yang ke-13. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Kita coba hafal ayat ini ya. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Coba kita baca sekali lagi ya, pelan-pelan saja. 1, 2, 3. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke sorga, selain daripada Dia yang telah turun dari sorga, yaitu Anak Manusia. Saudara, saya memberikan judul khotbah yaitu turun dengan sukacita, saudara. Tidak ada orang yang turun dengan sukacita, saudara. Tidak ada. Apalagi turun pangkat, saudara. Tidak ada. Terima kasih Tuhan, aku telah turun pangkat. Tidak ada, saudara. Yang ada, terima kasih Tuhan, aku telah naik pangkat, saudara. Yang ada, yang itu. Turun pangkat, tidak ada sukacita, saudara. Tapi Tuhan Yesus, saudara, Dia turun pangkat. Turun pangkatnya, saudara, itu keterlaluan, saudara. Dia turun pangkat dari Tuhan menjadi manusia. Itu turun pangkat itu habis-habisan, saudara. Dia turun pangkat dari Tuhan itu menjadi manusia. Dan itu membutuhkan kerelaan yang sangat besar sekali, saudara. Pada waktu Dia turun menjadi manusia, saudara, manusia di bumi ini bersukacita. Mereka menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, saudara. Tapi saudara, yang di atas sana, saudara, saya percaya berduka cita, saudara. Bagaimana cara malaikat melepas pribadi kedua, yaitu sang anak. Melepas, sudah tiba waktunya. Turun, saudara, turun pangkat. Menjadi manusia. Lalu kemudian, saudara, bagaimana perasaan para malaikat melepas sang anak ini? Bukan cuma turun pangkat, saudara, tapi dia betul-betul turun, saudara. Dan dia, saudara, dia akan ditolak. Dia akan dihina. Dia akan dipermalukan. Saudara, itu sudah turun saja menjadi manusia, itu sudah sangat menderita, saudara. Maka bumi bersuka cita menerima turunnya sang anak. Tapi sorga, saya percaya, saudara, itu berduka cita, saudara. Bagaimana bisa, saudara, melepas kepergian yang disembah sujud di dalam sorga. Kemudian pada waktu turun, saudara, pasti, saudara, bukan di istana. Mesti waktu turun pangkat, saudara, ya sudahlah, jadilah di istana. Disambut lagi oleh pegawai istana. Disambut lagi oleh rakyat, saudara. Enggak. Malaikat waktu mendapatkan berita dari sang bapak. Sang anak akan turun. Nah, kamu kabarkanlah kabar umat manusia. Siap. Siap, sang bapak. Kami siap kabarkan kepada manusia. Oke. Nah, kalimat kedua itu apa? Dia turun menjadi manusia. Dan dia lahirnya bukan di istana. Saya percaya, saudara, malaikat kaget. Tidak salah, bukan di istana. Di mana? Di kandang binatang. Saudara, bagaimana perasaan malaikat, saudara? Dia turun, okelah, siap, kami kabarkan. Tapi dia turun bukan di istana, dia turun di kandang binatang. Kabarkanlah.
Saudara, bagaimana ya malaikat itu mengabarkan itu kepada para gembala? Apa dengan hati yang puji Tuhan, saudara? Apa dengan hati yang berat luar biasa, saudara? Kenapa? Ini loh aku sembah sujud di sorga. Aku menyembah sujud dia. Kenapa? Dia adalah Allah, pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Kami bersembah sujud kepada dia. Kami puji-puji sepanjang waktu, sepanjang hari. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami sembah sujud dia loh. Dan kemudian kami sekarang tidak bisa lagi. Kami sekarang harus melepas kepergiannya. Turun ke dalam dunia. Dan kami harus mewartakan dia turun itu di kandang domba. Saudara, pasti tidak gampang, saudara. Waktu para malaikat memberitakan itu kepada para gembala, itu pasti tidak gampang, saudara. Pasti tidak gampang. Waktu misalnya malaikat disuruh oleh Tuhan, nah kamu pakai bintang. Suruh itu bintang pergi ke timur, kepada para majus. Lalu kemudian biar para majus, mereka melihat bintang itu. Mereka pikir-pikir, ini pasti terjadi sesuatu. Dan kemudian kamu arahkan bintang itu sampai ke Bethlehem Efrata. Lalu, maka para majus, mereka membawa emas begitu banyaknya. Bukan 10 suku, saudara. Itu bisa ratusan kilogram. Mereka membawa emas, mur dan kemenyan. Membawa dari jauh. Untuk apa? Bersembah sujud kepada sang anak yang sudah inkarnasi menjadi manusia. Malaikat, oh puji Tuhan kalau begitu. Kenapa? Junjunganku, sembahanku juga akan disembah sujud. Bukan oleh orang biasa, tapi oleh para majus. Itu para bangsawan, para raja-raja dari timur. Siap, terima, siap. Tapi pada waktu sang Bapa memberitakan, nah dia juga akan dilahirkan di kandang binatang. Dan tidak disembah sujud oleh siapapun juga. Kecuali oleh siapa? Kamu beritakanlah kepada para gembala. Biar mereka bersembah sujud kepada sang anak ini. Bukan orang kaya, bukan orang terkenal, bukan raja, tapi oleh para gembala. Akan bersembah sujud di hadapan sang anak. Mungkin mereka pikir, gembala, apalah artinya seorang gembala? Apalah artinya sebuah profesi gembala? Mereka ramai-ramai sebagai gembala, bersembah sujud kepada sang anak. Apalah artinya? Sang Bapa mungkin berkata, sudah jangan banyak tanya, kamu lakukan saja, saudara. Dan kemudian akhirnya para malaikat kemudian melakukan apa yang diperintahkan oleh sang Bapa, saudara. Kenapa Yesus, saudara, mesti disembah sujud oleh para bangsawan, oleh para orang kafir? Tidak apa-apa, Bu Vivin, tidak apa-apa. Kenapa? Karena keselamatan juga itu bukan hanya milik Israel. Karena keselamatan juga itu juga bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah Israel. Keselamatan bukan menjadi hak prerogatif, khusus bagi bangsa, tidak, saudara. Juga bagi segala bangsa. Maka para malaikat, saudara, pada waktu dia berbicara kepada para gembala, berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi segala bangsa. Artinya bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi bagi segala bangsa. Kenapa? Karena Allah bukan hanya mengasihi bangsa Israel, tapi juga mengasihi bangsa-bangsa, saudara. Dari tempat yang begitu jauh, dari suatu tempat yang mereka tidak mungkin bersembah sujud kepada sang bayi, tidak mungkin, saudara. Mereka tidak mengenal siapa Allah Israel. Mereka tidak kenal, mereka tidak tahu, saudara. Kemudian cuma bermodalkan bintang saja. Akhirnya mereka, ya sudah, kita ikut saja. Kenapa? Pasti terjadi sesuatu hal yang besar. Peristiwa apa? Tidak tahu, saudara. Kenapa? Karena itu bintang itu loh. Itu bintang itu loh. Ini bintang yang beda dengan bintang-bintang sebelumnya. Mereka adalah ahli bintang, saudara. Orang itu ahli bintang. Mereka ada sesuatu hal yang terjadi yang besar sekali. Sudah, kita taat saja. Mereka membawa emas, mur, dan kemenyan.
Yang saya bingung saudara, kenapa mereka mesti membawa mur? Kalau bawa emas saya tidak heran. Kalau bawa kemenyan saya tidak heran saudara. Kenapa? Sang raja. Mereka membawa emas sebagai upeti saudara. Persembahan pada sang raja. Mereka membawa kemenyan sebagai sesuatu hari yang harum di hadapan sang raja. Tetapi kenapa mesti bawa mur saudara? Kita ngerti saudara bahwa mur adalah akhirnya dipakai saudara. Untuk apa saudara? Untuk kematian Yesus Kristus. Pada waktu para wanita membawa saudara alat-alat pada waktu hari pertama minggu itu saudara. Mereka membawa segala macam saudara. Alat-alat termasuk mur saudara. Mur adalah sesuatu yang dipakai untuk kematian saudara. Maka mereka membawa mur. Kenapa? Karena Yesus sudah mati. Mereka membawa rempah-rempah termasuk mur saudara. Kenapa? Untuk kematian. Saya masih terheran-heran saudara. Itu para majus kok bisa ya membawa mur seperti mempersiapkan kematian Yesus. Kok bisa ya saudara? Kalau bawa emas, kemenyan, tidak heran. Tapi bawa mur kok bisa ya saudara? Saya percaya saudara, Allah Roh Kudus memberikan pengertian kepada mereka. Raja yang satu ini bukan cuma disembah sujud, tapi raja yang satu ini dia akan mati dan kemudian dia akan membunuh sang kematian dan kemudian dia akan bangkit kembali saudara. Nah, persiapkanlah kematian dia, bawalah mur saudara. Bayangkan ya, ini orang-orang majus tidak ngerti apa-apa saudara. Tapi mereka membawa sesuatu yang mungkin mereka tidak ngerti saudara. Tapi pada akhirnya saudara, mereka mengerti. Kenapa? Ini mempersiapkan kematian Yesus. Mereka bukan cuma mempersiapkan kelahiran Yesus. Mereka mempersiapkan kematian Yesus saudara. Artinya saudara, itu apa? Keselamatan itu bukan cuma milik bangsa Israel. Tapi juga milik segala bangsa. Maka tidak heran malaikat berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kesukaan besar bagi segala bangsa. Saudara, muncul kata berita di situ. Aku memberitakan, muncul kata berita saudara di situ. Kalau setiap hari kita saudara zaman dulu, tiap pagi kita beli koran saudara. Itu nama adalah apa? News, berita saudara. Kalau anak sekarang saudara ya, ketika orang tua ngomong newspaper, anak sekarang tanya, apa dia newspaper itu? Apa newspaper? Mereka tidak ngerti saudara. Makanya orang-orang seangkatan kita yang pernah baca koran saudara, bersyukurlah ngerti newspaper. Anak sekarang tidak ngerti, apa itu newspaper? Bahasa satu kata, koran. Apa itu koran saudara? Mereka bingung, itu adalah berita saudara. Dan sang malaikat saudara, mereka membawa berita. News apa saudara? Kesukaan besar. Dan itu dari bahasa Yunani. Yaitu dari bahasa Yunani adalah euangelion. Kata-kata Injil dari kata-kata euangelion. Artinya adalah kabar baik. Maka kemudian para malaikat berkata bahwa jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan good news bagi segala bangsa. Aku memberitakan good news, kabar baik bagi segala bangsa. Kalau kita saudara biasa dengar ya, apa good news? Oh good news, anak saya sudah lahir, good news. Kasih tahu kabar, ya anakku sudah lahir, good news saudara. Atau misalnya yang lebih itu lagi, cucungku sudah lahir, namanya good news saudara. Tapi saudara, itu good news yang beda dengan good news yang dari para malaikat. Kenapa? Karena adalah sebuah kabar baik saudara, sebuah berita baik. Kenapa? Karena kita semua saudara sudah menerima berita buruk. Kita menerima berita sukacita. Karena kita sudah menerima berita duka cita, saudara. Saya sudah katakan di sini, apa berita duka cita, saudara? Sudah terpampang di telapak tangan kita masing-masing, saudara.
ada huruf M di telapak tangan kita, ada huruf M. Kalau saudara ada hurufnya P, wah saya bingung saudara. Kalau hurufnya S, bingung saudara. Tapi sudah ada huruf M di dua telapak tangan kita. Kalau kita tidak punya garis tangan, saya juga bingung saudara. Jangan-jangan ini saudara, ini bukan manusia, jangan-jangan. Saudara jangan mau ditipu ya dengan garis tangan, nujum dan sebagainya, jangan saudara. Kenapa? Karena kita sudah ada garis tangan dan jelas banget. Yaitu apa? Berita duka cita. 2M berarti memento mori. Artinya, ingat kamu pasti mati. Itu berita buruk saudara, dan itu berita duka cita. Nah, Bu Amai langsung perhatikan. Caknyo aku bukan M. Caknyo ini aku ini B caknyo nih. Nah saudara, karena kita sudah menerima berita duka cita, maka kemudian kita perlu namanya menerima berita sukacita. Maka waktu malaikat beritakan kepada para gembala, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan good news bagi segala bangsa. Dan kemudian hari ini telah lahir bagimu saudara. Ada langsung 3 gelar yang diucapkan dari mulut malaikat. Sebab hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, 1 gelar saudara. Yaitu Kristus, gelar kedua. Ketiga, Tuhan, gelar ketiga saudara, di kota Daud. Langsung malaikat memberitakan 3 gelar Yesus. Siapa Yesus itu? Juru Selamat. Siapa Yesus itu? Kristus. Atau Mesias, Sang Penyelamat. Siapa Yesus itu? Juga adalah Tuhan saudara. Diberitakan itu kepada para gembala. Dan kemudian saudara itu Yesus turun saudara. Turun pangkat habis-habisan saudara. Saudara, kita semua manusia itu, sadar tidak sadar, kita semua sudah turun pangkat habis-habisan. Dimulai dari kapan? Dimulai dari Adam dan Hawa. Dari ciptaan yang tertinggi, yang termulia. Dan kemudian mereka jatuh ke dalam dosa. Turun saudara. Menjadi beda dengan sebelumnya. Turun begitu sangat dalam saudara. Dan tidak mungkin bisa naik lagi. Saudara, jangan kita pikir ya, aduh Adam dan Hawa ya cuma nyolong buah saja, hukuman begitu berat saudara. Jangan saudara. Kita mesti berpikir, kenapa Adam dan Hawa dihukum berat saudara. Turun pangkat habis-habisan. Itu bukan sekedar nyolong buah. Kalau anak kita saudara, misalnya nyolong mangga. Tidak mungkin dong karena kamu sudah nyolong mangga, apa hukumannya? Mati, pingsan dia saudara. Hah? Cuma nyolong mangga, hukuman mati. Pingsan ya saudara. Dan Adam dan Hawa itu bukan cuma sekedar nyolong mangga saudara. Dia itu makan buah itu saudara. Kenapa? Karena dia secara aktif memberontak kepada Allah. Kami baru tahu sesudah makan buah itu kami akan menjadi seperti Allah. Sudah, aku tidak perlu Allah lagi. Berontak saudara. Mereka secara aktif, mereka memberontak kepada Allah. Saudara ngerti kalau dalam suatu bangsa ya, apa hukuman paling besar saudara? Kepada pemberontak. Bukan kepada narkoba, bukan kepada pembunuh, tapi kepada pemberontak saudara. Kenapa? Itu berontak terhadap negara, itu hukuman paling besar saudara. Maka kemudian pada waktu manusia jatuh ke dalam dosa, karena berontak kepada Allah, tidak mau lagi dipimpin oleh Allah. Saya bisa memimpin diri saya sendiri. Saudara, tidak ada satupun manusia yang bisa memimpin dirinya sendiri. Tidak mungkin saudara. Kenapa? Karena kita itu sudah jatuh dalam dosa. Dan Allah adalah sang pemimpin. Maka kalau mau kita hidup saudara, di dalam jalan Allah, maka kita mau dipimpin oleh Allah. Allah memimpin. Allah itu bukan pemimpin yang bisa salah. Dia adalah pemimpin yang sejati, yang benar saudara. Maka kita mesti dipimpin oleh seorang pemimpin yang sejati, yang benar. Kita tidak mungkin memimpin diri sendiri. Kenapa? Kita lemah. Kita orang berdosa. Kita sudah terpolusi oleh dosa. Kita cuma ciptaan yang terbatas. Maka kemudian akhirnya Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Sangat dalam sekali saudara. Dan itu tidak mungkin bisa naik lagi. Lalu kemudian saudara sudah jatuh. Selesai? Tidak.
Dan dia akan jatuh lagi, akan turun lagi ke tempat yang paling dalam, saudara. Namanya adalah apa? Turun ke dalam liang lahat. Sudah tempat tinggi, turun lagi, saudara. Dan terakhir akan turun ke dalam liang lahat, saudara. Dan kemudian saudara akan turun lagi, saudara, ke tempat yang paling dalam. Namanya adalah neraka, saudara. Jangan kira ya, sorga, neraka sebelah-sebelahan, tidak ada, saudara. Tidak ada. Kenapa? Sorga itu atas, neraka itu bawah, saudara. Tempat terendah. Turun, saudara. Nah, saudara, kita mesti pikir. Dan Yesus itu, saudara, dia sempat singgah di neraka, saudara. Pada waktu dia disalibkan, dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu namanya neraka, saudara. Neraka jangan cuma pikir ya itu tempat pembakaran, barbekyuan, jangan, saudara. Tapi neraka adalah artinya apa, saudara? Berarti terpisah dari Sang Pencipta sampai selama-lamanya. Sorga artinya apa, saudara? Oh, bukan cuma ya jalannya emas, itu betul sih, betul, saudara. Artinya apa, saudara? Emas jalanannya, terbuat dari emas. Apa dari saudara? Emas itu tidak berharga di sana, cuma diinjak-injak, saudara. Seperti kita injak tanah, saudara. Itu diinjak-injak di sana, itu tidak berharga, saudara. Siapa yang berharga? Allah yang paling berharga. Maka saudara, kemudian ketika manusia sudah jatuh dalam dosa, turun. Kemudian dia turun lagi ke dalam liang lahat, kemudian dia turun lagi, saudara. Maka dalam istilah Alkitab, dia turun ke dalam dunia orang mati. Dunia orang mati tidak pernah naik, saudara. Turun dan terus turun, saudara. Pada waktu Yesus harus turun, saudara. Itu berat loh. Itu berat, saudara. Super berat. Tapi saudara, kita bisa belajar satu hal. Dia turun memang berat, saudara. Tapi dia turun dengan sukacita. Saudara, setiap apapun tugas yang diberikan pada kita, seberat apapun, saudara, kalau kita kerjakan dengan sukacita, saudara, tidak terlalu berat. Kalau pekerjaan yang ringan saja, saudara, kita tidak kerjakan dengan sukacita, saudara, setengah hati, saudara, oh beratnya luar biasa. Tapi kalau kerjaan seberat apapun, saudara, kita kerjakan dengan sukacita, saudara, itu terasa ringan. Saudara tahu mesin jahit ya? Nah, di sini ada tukang jahit nih. Ada mana Bu Mui? Itu tukang jahit, saudara. Nah, di situ tukang jahit. Dia ngerti, saudara, ada mesin jahit. Kenapa bisa waktu dipencet ser, saudara? Kenapa, saudara? Kenapa? Ada minyak. Betul ya Bu Mui ya? Kalau nggak ada minyak, saudara, bunyi redet, saudara. Itu dari berat menjadi ringan, saudara. Ser. Kenapa? Ada minyak, saudara. Dan minyak itu adalah minyak sukacita, saudara. Maka pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia turun dengan sukacita. Walaupun berat, saudara, tidak terlampau berat. Saudara, mari kita terus bayangkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dia turun, saudara, turun sangat menderita sekali. Tetapi dia turun, saudara, dengan sukacita. Saudara lihat, Yesus mengeluh berapa kali di dalam Alkitab, saudara. Boleh dikata, saudara, sangat sedikit sekali. Dia pernah mengeluh, saudara. Ketika apa? Ketika begitu banyak orang datang kepada dia. Sesudah Yesus memberikan makan kepada 5.000 orang, kasih mujizat dengan 5 roti 2 ikan. Begitu banyak. Kemudian mereka datang mengikut dia, saudara. Akhirnya Yesus mengeluh, saudara. Yesus kemudian mengeluh. Kenapa? Karena mereka ini seperti domba tetapi tidak ada gembala. Mereka terlantar sendirian. Mereka tidak ada menggembalakan. Ada banyak orang Farisi, ada banyak ahli Taurat, ada banyak imam-imam kepala, tapi mereka tidak menggembalakan mereka. Maka kemudian Yesus mengeluh, saudara. Yesus masgul hatinya, sedih hatinya. Kenapa? Karena mereka itu seperti domba yang tidak bergembala.
Saudara tahu ya, yang namanya domba tidak punya gembala, saudara. Itu sangat menakutkan sekali, tidak ada membimbing mereka. Saya juga berharap para pendeta-pendeta, gembalakanlah domba-domba yang sudah dipercayakan oleh Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, gembalakan mereka. Jangan sampai kemudian Yesus berkata kalimat yang sama, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Kasihan loh saudara. Itu Yesus mengeluh, mereka seperti domba yang tidak punya gembala. Ini menakutkan sekali saudara. Kapan lagi Yesus mengeluh saudara? Jarang-jarang. Yesus mengeluh dan kemudian levelnya marah saudara. Ketika apa? Ketika bait Allah itu dinodai saudara. Bait Allah, tempat suci, tapi dinodai oleh para pedagang-pedagang yang mengambil keuntungan, gila-gilaan. Pada waktu mereka mau kasih persembahan kepada Allah, di bait Allah, pakai uang. Tetapi tidak boleh uang Yunani, tidak boleh uang Romawi. Mesti uang, mata uang Yahudi. Mereka tidak punya uang. Tukar, ada namanya falas saudara, valuta asing. Tukar, penukaran uang, money changer. Dan mereka saudara, waktu mereka tukar uang dengan uang Yahudi saudara, gila-gilaan. Seperti terjadi, demand bertambah, harga naik. Nah, permintaan bertambah, harga naik segila-gilanya saudara. Mereka diperas. Pada waktu mereka membawa domba kepada para imam itu diperiksa, buat persembahan kepada Allah saudara, diperiksa saudara. Itu mesti melewati 126 meja saudara. Mesti melewati 126 meja, periksa. Lolos enggak? Lolos. Meja kedua lolos enggak? Lolos saudara. Sampai meja ke 100 pasti enggak lolos saudara. Ini cacat ini. Dombanya kurang gemuk. Pasti enggak lolos saudara. Jadi ya sudah, beli saja cara paling gampang. Nah permintaan bertambah, maka kemudian harga naik saudara. Itu bisa naik saudara puluhan kali lipat domba. Maka Yesus marah luar biasa. Ini adalah rumah doa. Ini adalah rumah Bapakku. Tetapi kenapa kemudian kamu jadikan sebagai sarang penyamun? Kemudian Yesus marah saudara. Yesus mengambil cambuk, kemudian dicambuk semuanya saudara. Dihancurkan semuanya. Meja penukar uang dia dibalikan saudara. Burung-burung dia dilepaskan semuanya saudara. Di situ Yesus marah saudara. Bukan cuma sekedar ngeluh, dia marah saudara. Ada orang berkata, oh Yesus tidak bisa mengendalikan diri kalau begitu, marah-marah. Saudara, Tuhan itu saudara, kalau marah itu menakutkan saudara. Pada waktu zaman Nuh saudara, mereka baru sadar, Tuhan kalau marah seperti ini. Dikasihlah saudara air bah, banjir bandang saudara. Mereka baru ngerti, Tuhan kalau marah bahaya saudara. Mendingan Tuhan marah dulu. Dengan kalimat. Sebelum saudara dia diam-diam, dia kasih banjir bandang saudara. Pada waktu Yesus marah saudara, mereka mesti bersyukur kepada Yesus. Kenapa? Ini sesuatu yang sudah dikasih tahu Yesus dulu. Kenapa saudara? Aku kasih bocoran kepada kamu. Kemarahan Tuhan akan turun atas kamu. Apa yang mereka lakukan saudara? Mereka malah makin membenci Yesus. Sudah tiba waktunya, bunuh saja saudara. Tidak ada waktu lagi. Sudah, bikin rencana lagi, lebih matang lagi. Sudah, tangkap, bunuh saudara. Dan mereka tidak tahu saudara, itu adalah kemarahan yang tulus, kemarahan yang suci. Tidak boleh tidak marah saudara. Kenapa? Karena kamu sudah memperlakukan Allah secara tidak sopan. Allah adalah Allah yang maha suci, yang mesti diperlakukan secara hormat. Tapi kamu memperlakukan Allah tidak secara hormat. Mereka bukan terima kasih, mereka malah makin ngamuk kepada Yesus saudara. Apakah Yesus mengeluh saudara? Tidak mengeluh. Dia lakukan itu saudara dengan
sukacita. Dia terima segala perintah sang Bapa saudara itu dengan sukacita. Ringan pasti berat saudara. Maka kemudian waktu dia lakukan dengan sukacita saudara, lebih enteng. Maka coba kita lihat saudara, baca Alkitab, berapa kali Yesus mengeluh saudara? Tidak banyak kali. Kenapa? Dia lakukan saudara itu dengan sukacita. Saudara, kita bisa banyak belajar dari Yesus saudara. Tugas berat, lakukan dengan sukacita saudara. Mana ada orang lebih berat daripada Yesus? Tidak ada saudara. Tapi saudara, dia memberikan suatu tips, lakukan dengan sukacita saudara. Dikasih tugas apapun juga saudara, jangan banyak mengeluh, aduh berat, jangan saudara. Tapi kemudian lakukan dengan sukacita. Lakukan dengan rela hati saudara. Maka kemudian Yesus saudara yang sudah begitu mendapatkan tugas begitu berat, super berat, tapi dia turun saudara dengan sukacita. Dia terima tugas berat dengan sukacita saudara. Itu menjadi rahasia yang harus kita pelajari saudara. Kita begitu bisa mendapatkan banyak inspirasi dari Yesus, pasti saudara. Ini cuma salah satu inspirasi saudara. Maka saya memberikan judul khotbah, Yesus turun itu dengan sukacita saudara. Kenapa? Karena yang perintah dia adalah sang Bapa saudara. Yang terakhir saudara, semoga kita makin lebih memahami, makin lebih bersyukur kepada Tuhan. Karena dia datang bukan cuma menyelamatkan manusia, itu betul saudara. Tapi dia memberikan tips-tips, kita bisa banyak belajar dari dia saudara. Jangan mudah putus asa saudara. Jangan dikit-dikit ngeluh, jangan mudah putus asa saudara. Dan kita bisa belajar dari Yesus. Yesus turun pangkat dengan sukacita. Dia terima segala tugas saudara, itu dengan rela hati, dengan sukacita saudara. Maka kita pun saudara juga harus bersukacita. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi aku katakan bersukacitalah. Waktu Paulus ngomong saudara, bukannya asbun, bukan cuma motivasi enggak saudara. Karena waktu dia ngomong bersukacitalah saudara, dia sedang tulis di dalam penjara. Bersukacitalah, bersukacitalah. Ada belasan kali saudara, kepada jemaat Filipi, bersukacitalah, bersukacitalah. Waktu jemaat Filipi baca, dia nggak bilang ya, jemaat Filipi baca, asbun ini. Enggak saudara. Kenapa saudara? Paulus dia tulis kepada kami di dalam penjara. Dia mestinya terbelenggu. Dia mestinya menderita. Tapi kemudian dia bisa bersukacita. Maka dia tulis kepada kita, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan, bersukacitalah senantiasa. Saudara, Paulus di penjara itu saudara, tubuhnya di penjara saudara. Tapi jiwanya enggak bisa di penjara. Waktu Paulus di penjara, ditekan, dianiaya, menderita, gelap, dingin saudara. Tetapi hatinya tidak bisa dipenjara saudara. Maka kemudian dia berkata kepada Timotius, Timotius, tolong bawakan saya 2 hal. Yaitu apa? Pertama, kamu bawakan jasku atau jaketku. Kedua, kamu bawakan perkamenku. Jas untuk apa? Untuk menghangatkan tubuhnya yang kedinginan. Perkamen atau kitab suci, perkamen adalah dari kulit binatang. Ayat firman Tuhan ditulis dalam kulit binatang. Bawakan perkamenku. Kenapa? Karena aku ingin menghangatkan otakku, hatiku dengan firman Tuhan. Lalu kemudian saudara, dia tetap apa? Aku tetap bersukacita. Aku saja bersukacita, maka kamu juga harus bersukacita. Saudara, saya sampai di sini khotbah pada hari ini. Semoga memberikan kepada kita iluminasi, pencerahan, dan bagi kita yang sedang banyak mengalami pergumulan saudara, semoga memberikan penghiburan buat kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan, di akhir tahun 2023 ini ya Tuhan, kami ingin sekali lagi bersyukur kepada Tuhan, banyak berkat-berkat Tuhan yang Kau berikan kepada kami, firman-firman Tuhan yang Kau berikan kepada kami, dan juga banyak berkat-berkat jasmani yang Kau berikan kepada kami. Biarlah kiranya kami ucapan syukur kepada Engkau ya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan Kau tolong kami, agar kami tetap bersuka cita di dalam Tuhan.
Bila kami banyak mengeluh, bila kami banyak duka cita, bila kami tidak mempunyai semangat hidup, bagaimana kami bisa menyemangati orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berikan kami sukacita, walaupun kami dalam kesulitan penderitaan, berikan kami sukacita, biar orang luar mereka bisa melihat kami tetap bersukacita, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang turun dengan sukacita. Dan melalui sukacita itu ya Tuhan, kiranya Tuhan pakai membawa orang pingin mengenal Tuhan, Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami lagi, ada banyak berkat yang kami terima. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin.